My Demon episode 6 membawa kita kembali pada saat Guangchol menyerang Do-hee di rumahnya. Beberapa saat sebelum dia pingsan karena kloroform, Do-hee menelepon kontak daruratnya. Jelas sekali, Guwon melihat panggilannya dan melajukan mobil dengan cepat untuk menyelamatkannya. Setelah dia sampai di sana, dia menemukannya tergantung di pagar atap, di ambang kematian. Untungnya, dia berhasil meraih tangannya dan menyelamatkannya tepat pada waktunya. Sayangnya, Guangchol masih ada di dalam kamar. Begitu dia melihat Guwon, dia menyerangnya dengan pisau, memaksanya kehilangan cengkeramannya. Dia dan Do-hee mulai terjatuh. Guwon dengan cepat mengaktifkan kekuatannya dan mereka mendarat dengan selamat di tangga. Pada saat yang sama, Seok-hun tiba, berlari menaiki tangga karena lift tidak berfungsi dan melihat Do-hee memegangi Guwon saat dia menghiburnya. Seperti yang diharapkan, Seok-hun terluka melihat mereka berpelukan. Kemudian, mereka semua kembali ke dalam, dan Guwon memastikan penyusupnya sudah pergi. Do-hee mengatakan bahwa berdasarkan perilaku Guangchol, dia tidak hanya ingin membunuhnya. Dia tampak menikmati terornya dan mengatur segalanya, bahkan musiknya, untuk secara sempurna meningkatkan sensasi akhirnya menangkap mangsanya. Guwon setuju, dan Seok-hun mulai mempertanyakan mengapa Guwon tampaknya akrab dengan cara kerja seorang pembunuh. Sebagai tanggapan, Guwon mengatakan dia mengetahui hal ini. Saat mereka berbicara, Do-hee memeriksa rekaman di ponselnya, dan mereka menyadari Guangchol sedang menyamar. Setelah keadaan tenang, Seok-hun mengajak Guwon ke ruang sebelah dan menanyakan apa yang dia dan Do-hee sembunyikan. Namun Guwon menolak memberitahunya apapun dan mengatakan Do-hee pasti punya alasannya. Mereka mulai berdebat tentang siapa yang berada di pihak Do-hee, dan Seok-hun mengakui perasaannya. Guwon menegaskan bahwa dia juga berada di pihak Do-hee dan akan membantunya. Setelah percakapan ini, Seok-hun menemukan Do-hee mengingat kembali serangan itu di balkon dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Do-hee menjawab bahwa dia menganggap enteng masalah ini sampai dia menghadapi kematian tadi malam. Saat itu, dia merasa sendirian. Sekarang, dia khawatir tentang identitas asli si pembunuh, dan Seok-hun memintanya untuk tidak takut. Dia kemudian tiba-tiba melamarnya. Namun, sebelum Do-hee bisa menjawab, Guwon menyela dan melamarnya. Do-hee terkejut dan meminta waktu untuk berpikir. Keesokan harinya, perhatian Do-hee terus teralihkan saat memikirkan lamarannya. Di sisi lain, Guwon tidak percaya Do-hee tidak secara otomatis memilihnya. Dia melihat artikel tentang Seok-hun di surat kabar dan menjadi lebih cemburu. Untungnya, Bok-gyu mampir untuk mencoba memata-matainya. Guwon dengan cepat mengetahui bahwa Gayong mengirimnya tetapi masih memberitahu Bok-gyu tentang kejadian tadi malam. Bok-gyu kaget mendengar Guwon melamar Do-hee dan belum mendapat jawaban. Sementara itu, Do-hee meminta Jung-mi untuk menggunakan keahliannya membaca kartu tarot dan membantunya membuat keputusan. Do-hee mengambil roda kartu keberuntungan, dan Jung-mi menjelaskan bahwa itu melambangkan reuni, tapi juga melambangkan akhir dan awal yang baru. Segera setelah itu, Guwon melihat Seok-hun mampir ke kantor Do-hee dengan membawa bunga. Dia semakin cemburu, terutama setelah melihat keduanya tertawa bersama. Dia bertanya pada Han-sung tentang artinya disematkan sebagai kontak darurat seseorang. Han-sung menjelaskan bahwa itu berarti orang tersebut paling mempercayai Anda di antara orang lain. Guwon senang sesaat sebelum dia sadar bahwa Do-hee juga menyematkan Seok-hun sebagai kontak daruratnya. Di sisi lain, Seok-hun dan Do-hee dengan cepat menghilangkan kecanggungan dengan mengenang masa-masa ketika mereka masih anak-anak. Seok-hun mengakui perasaannya ketika waktu kecil yang menganggapnya sebagai keluarga padanya telah berubah dan tulus dengan lamarannya. Sayangnya, Do-hee tidak merasakan hal yang sama dan hanya menganggapnya sebagai keluarga. Dalam perjalanan keluar, Seok-hun bertemu dengan Guwon, dan mereka keluar untuk berbicara. Kecemburuan di antara mereka terlihat jelas saat Seok-hun menuntut untuk mengetahui alasan Guwon mempermainkan perasaan Do-hee. 1 menit, dia menolaknya. Selanjutnya, dia melamar. Guwon bersikeras dia tidak main-main, dan ketika Seok-hun memperingatkan dia untuk tidak melewati batas, Guwon mengatakan tidak ada batas yang tidak bisa dia lewati. Kemudian, Do-hee meninggalkan kantor, dan Guwon mengantarnya ke tempat tujuannya. Dalam perjalanan, Do-hee bertanya pada Guwon mengapa dia melamarnya, dan dia menjawab tidak ada alasan khusus. Dia tampak kesal karena Do-hee menyematkan Seok-hun dan dia sebagai kontak daruratnya. Do-hee mengklarifikasi bahwa dia melihat Seok-hun sebagai keluarga. Do-hee memutuskan untuk tampil di upacara peletakan batu pertama salah satu proyek Mirai Group yang akan datang. Semua anggota keluarganya terkejut melihatnya.
tapi mereka lebih terkejut lagi saat Do-hee mengumumkan bahwa dia akan menikah keesokan harinya. Di acara tersebut, Do-hee melihat penguntitnya tetapi tidak dapat mengejarnya. Dia hampir tersandung saat dia melihat pria itu, tapi Gu-won menyelamatkannya lagi. Adegan beralih ke hari pernikahan Do-hee. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memasarkan perusahaannya sebagai orang yang berpikiran bisnis sejati. Da-jong, sebagai sekretaris yang terampil, berhasil menyelesaikan semuanya dalam beberapa jam, dan bersiap mengadakan pernikahan. Han-sung adalah fotografernya, dan Jung-mi tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena melihat Gu-won menikah dengan bosnya. Sebelum puncak acara, Do-hee membayangkan berbicara dengan Chon-suk, yang mendoakan terbaik untuknya. Chon-suk tampak senang Do-hee akhirnya menikah dan menggodanya. Do-hee penasaran apakah Chon-suk baik-baik saja di akhirat. Semuanya berjalan lancar, dan bahkan keluarga Do-hee muncul untuk merayakannya. Namun, sepertinya Suk-min sedang merencanakan sesuatu. Melalui kilas balik, kita mengetahui bahwa Gu-won melamar Do-hee karena dia tidak ingin Do-hee mati. Keduanya menandatangani kontrak yang menyatakan kewajiban mereka dalam pernikahan ini dan batasan mereka. Berdasarkan kontrak, mereka akan bertingkah seperti pasangan ideal di depan umum namun memiliki batasan dalam privasi mereka. Kontrak akan berakhir segera setelah kedua belah pihak mencapai tujuan mereka. Ini berarti setelah Do-hee menangani situasi berantakan dengan pembunuh dan keluarga antagonisnya, Gu-won akan mendapatkan kembali kekuatannya. Usai pernikahan, pasangan tersebut mengambil beberapa foto untuk media. Tentu saja, mereka harus bertingkah seolah sedang jatuh cinta, dan media meminta mereka untuk berciuman. Pasangan itu menurutinya, tapi Gu-won hanya mendekat dan meletakkan jarinya di antara bibir mereka. Saat pengantin pria mengambil fotonya, Do-hee berbicara dengan Seok-hun dan menjelaskan bahwa dia melihatnya sebagai keluarga. Dia berjanji untuk berada di sana untuknya. Seok-hun mendoakan yang terbaik untuknya di kehidupan baru. Gu-won melihat mereka berbicara dan mendekati Do-hee dan mulai bertindak posesif dengan sengaja. Dia kemudian memperingatkan Seok-hun untuk berhenti bernafsu terhadap istrinya. Seok-hun kembali ke kantor dan mulai menyelidiki Yayasan Sunwoo untuk mengetahui lebih banyak tentang Gu-won. Di tempat lain, Ga-yong kehilangan kesabaran setelah mendengar tentang pernikahan Gu-won. Bok-gyu mencoba menenangkannya, tapi dia pergi dengan marah. Setelah pernikahan, Gu-won dan Do-hee kembali ke apartemennya dan mendaftarkan sidik jari Gu-won di kunci baru. Gu-won terkejut melihat keadaan rumah yang berantakan. Gu-won menggunakan kekuatannya untuk membersihkannya, kemudian Do-hee meminta bantuan, dan dia membantunya mengambil kembali blus yang dia buang ke tempat sampah karena marah setelah Gu-won menolaknya beberapa kali. Sementara itu, Do-hee mulai mencurigai Do-gyeon ketika dia semakin memikirkan interaksinya dengan Do-gyeon belakangan ini. Do-gyeon memberikan kesan aneh dan dia bertanya-tanya apakah Do-gyeon bekerja sama dengan penguntit untuk membunuhnya. Setelah hari yang melelahkan, pengantin baru bergegas tidur tapi secara terpisah, dan kita mengetahui ada kecanggungan di antara mereka. Keesokan paginya, Gu-won mendapati Do-hee sedang sarapan dan semakin jatuh cinta pada Do-hee yang imut dalam penampilan alaminya. Do-hee meminta bantuannya untuk membuntuti Do-gyeon dan mencari tahu apa yang sedang dia lakukan. Mereka membuntuti Do-gyeon hampir sepanjang hari sampai dia menuju stasiun bawah tanah dan melihat Do-gyeon membuka loker penyimpanan kosong di stasiun kereta bawah tanah. Do-gyeon menyadari seseorang membuntutinya setelah melihat dua kepala muncul dari bilik foto di stasiun. Dia mendekati stand, tapi kekuatan Gu-won menolak untuk bekerja. Karena tidak bisa berteleportasi, Gu-won mencium Do-hee saat Do-gyeon berdiri di luar yang hendak membuka tirai. Do-hee terkejut dengan ciuman yang tiba-tiba itu. Adegan di mana Gu-won menyelamatkan Do-hee adalah tanda yang jelas bahwa dia jatuh lebih dalam daripada yang dia akui. Do-hee mungkin juga menyembunyikannya, tapi dia juga menyukainya. Karena ini adalah pernikahan kontrak, pasangan tersebut tidak melakukan upaya apapun dalam pernikahan mereka, dan itu sangat disayangkan. Ngomong-ngomong soal pernikahan, apa maksud Suk-min saat bilang akan mengungkapkan sesuatu nanti? Apa yang dia ketahui, dan bagaimana pengaruhnya terhadap Do-hee? Dia harus lebih fokus pada putranya, yang di sini mencoba membunuh orang setiap hari hanya karena dendam. Mengapa Do-gyeon ada di stasiun kereta bawah tanah, dan apa yang seharusnya ada di loker? Do-gyeon tampak terkejut melihatnya kosong. Episode ini tidak mengecewakan, kami menantikan untuk melihat apa yang terjadi di episode mendatang.